Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempraktekkan tutorial pemodelan protein dengan menggunakan metode homologi modeling. Sebelumnya saya akan menyampaikan sedikit informasi mengenai teknik pemodelan struktur 3 dimensi protein. Teknik pemodelan struktur 3 dimensi protein dapat dibedakan menjadi 3 metode. Yang pertama adalah metode homologi atau komparatif, yang kedua adalah metode fold recognition, dan yang ketiga adalah metode ab initio. Di sini, untuk lebih lanjutnya saya akan menjelaskan mengenai metode homologi atau komparatif. Metode homologi atau komparatif ini sendiri merupakan pemodelan struktur 3 dimensi protein berdasarkan pada persejajaran barisan atau alignment sequence asam amino protein target dengan protein mirip yang telah diketahui struktur 3 dimensinya secara laboratorium atau biasa disebut dengan template. Jadi, metode homologi atau komparatif ini digunakan untuk mengetahui struktur sekunder dari sequence asam amino dengan cara membandingkannya dengan sequence yang telah diketahui strukturnya. Nah, pemodelan ini memiliki syarat yaitu struktur protein template harus tersedia. Untuk lebih lanjutnya, saya akan mempraktekkan langkah-langkah pemodelan protein metode homologi dengan menggunakan program Swiss Model. Untuk langkah-langkah pembuatan pemodelan protein dengan metode homologi modeling ini, yang pertama adalah pemilihan sequence protein target. Nah, di sini karena saya tidak memiliki sequence sendiri, saya akan mengambil sequence dari database NCBI. Untuk langkah yang pertama, karena kita mencari protein, maka all database ini kita ubah menjadi protein. Kemudian kita ketikkan nama protein yang akan dicari. Di sini saya akan mencari dan menggunakan protein NSP9 dari COVID-19. Nah, protein NSP9 ini merupakan protein non-struktural di mana protein ini dikodekan oleh genom virus dan diekspresikan dalam sel yang terinfeksi. Nah, fungsi dari protein ini adalah sebagai pengikat RNA atau RNA binding protein. Nah, di sini sudah muncul beberapa file mengenai protein NSP9. Dapat dipilih sesuai dengan yang diinginkan. Di sini saya akan memilih file ini, NSP9 Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2. Kita klik. Nah, di sini akan muncul beberapa informasi mengenai NSP9. Nah, untuk tahap selanjutnya yaitu kita akan mengcopy sequence dari asam amino ya dengan cara klik FASTA. Kemudian akan muncul urutan-urutan asam aminonya. Kita blok. Kemudian di copy. Selanjutnya kita dapat membuka tab baru dan mengakses Swiss Model seperti ini halaman mukanya. Kemudian kita klik Start Modeling. Nah, kemudian akan muncul seperti kotak. Di sini digunakan untuk meletakkan sequence asam amino yang telah di copy tadi. Paste saja, kemudian kita tunggu hingga loading selesai. Seperti ini tampilan selanjutnya. Selain bisa copy paste sequence dari NCBI tadi, bisa juga dengan mengunggah file berupa format FASTA, Clustal, atau format teks biasa dan dari format valid Uniprot. Nah, kemudian ada kotak project title. Di sini menunjukkan nama dari atau judul dari project kita, bisa diisi sesuai dengan yang diinginkan. Kemudian di sini ada email. Email ini opsional, bisa boleh diisi atau tidak. Nah, selanjutnya karena
sequence yang saya gunakan tadi sudah dari NCBI, maka secara otomatis dia sudah memiliki template yang sama dengan di NCBI, maka bisa langsung tahap selanjutnya, yaitu build model. Tetapi jika sequence yang kita gunakan adalah sequence yang belum terdaftar di NCBI dan akan dibandingkan dengan sequence yang ada di NCBI, maka tahap yang perlu dilalui adalah search for templates. Ini kita klik. Nah, tujuannya adalah untuk mencari template yang paling sesuai dengan sequence yang telah kita masukkan tadi. Kita tunggu hingga loadingnya selesai. Proses ini biasanya juga disebut sebagai identifikasi template. Setelah loading selesai, maka akan muncul beberapa daftar terkait template yang telah ditemukan berdasarkan protein target tadi. Nah, daftar-daftar ini telah diurutkan berdasarkan skor template, yang artinya bahwa daftar list paling atas menunjukkan bahwa template ini memiliki skor yang paling baik. Nah, untuk selanjutnya kita bisa perhatikan ada beberapa komponen yang ada di bagian template ini. Pada bagian ini merupakan kotak untuk select dan deselect dari template, yang ketika kita mengkliknya maka akan muncul bentuk template 3 dimensi seperti berikut ini. Nah, kemudian ada name yang di sini menunjukkan 6W4B.1.B. Nah, ini merupakan kode dari template di Swiss Model sendiri. Kemudian ada title yang berarti judul, ada coverage. Coverage ini menunjukkan banyaknya protein target yang tertutupi template. Jadi semakin penuh kotaknya ini, maka menunjukkan semakin banyak protein target yang ditutupi oleh template. Nah, kemudian ada GMQA, ada QSQA, dan ada nilai identity. Nah, nilai identity ini perlu diperhatikan juga karena nilai ini menunjukkan banyaknya asam amino yang sejajar. Jadi, semakin besar nilai identity antara sequence dan target, maka model yang dibuat semakin mendekati sebenarnya. Maksudnya adalah ketika nilai identity ini memiliki nilai yang tinggi, maka model protein yang dibuat ini akan menunjukkan kesamaan yang tinggi dengan model protein yang sebenarnya. Kemudian ada metode, ada oligostate, dan ada ligand. Nah, tahap selanjutnya adalah kita klik build models. Dan kita pilih dari template yang paling atas karena dia memiliki nilai skor yang paling tinggi. Kemudian kita tunggu hingga loadingnya selesai. Maka akan muncul tampilan seperti ini. Ini merupakan hasil dari pemodelan protein dengan menggunakan metode homologi protein dengan program Swiss Model. Protein yang terbentuk seperti ini. Nah, pada bagian ini ada beberapa informasi yang mendukung mengenai model protein yang terbentuk. Di sini ada template yang merupakan kode template tadi yang telah kita pilih. Kemudian ada sequence identity yang ini menunjukkan bahwa nilai yang paling besar merupakan nilai yang memiliki kesamaan yang mendekati dengan protein aslinya, dan di sini nilainya adalah 100%.
Kemudian ada coverage, yaitu banyaknya dari protein target yang ditutupi oleh template. Kemudian ada description juga. Nah, pada bagian bawahnya ini ada urutan dari asam amino yang telah kita input tadi. Nah, untuk menyimpan pemodelan protein ini dapat dilakukan dengan cara mengklik model ini pada bagian panah bawah, kemudian klik PDB format, kemudian save. Nah, untuk menampilkan filenya bisa menggunakan software UCSF Chimera. Nah, tampilannya seperti ini. Untuk menampilkan file dari model protein yang telah terbentuk tadi, maka langkah selanjutnya yaitu klik file, klik open, kemudian ini merupakan filenya tadi, kemudian klik open. Nah, protein model yang terbentuk tadi seperti ini. Kemudian untuk langkah-langkah selanjutnya dapat disesuaikan dengan tujuan dari penelitian. Nah, software ini juga dapat digunakan untuk memisahkan rantai antar protein, memisahkan ligan dari makromolekul, atau untuk visualisasi interaktif dan analisis struktur molekuler, termasuk pengaturan supramolekuler, penataan sequence, dan penggabungan konformasi. Nah, sekian video tutorial yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jangan lupa like dan subscribe ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.